manajemen waktu seorang muslim. Ini sebetulnya adalah materi yang paling penting justru. Dari sekian banyak kecerdasan, ada kecerdasan intelektual atau intellectual quotient, ada kecerdasan emosional, emotional quotient, lalu ada kecerdasan kreatif ya, creativity quotient, apalagi kecerdasan spiritual, spiritual quotient, dan apapun nama kecerdasan-kecerdasan lainnya, maka semua kecerdasan itu nggak berguna sebetulnya kalau tidak diaplikasikan di dalam sebuah manajemen waktu yang baik. Nah, kita sebagai muslim sebetulnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Saya sendiri alhamdulillah konsen ini dengan hal yang semacam ini ya. Sehingga saya membuat buku judulnya Breaking the Time. Seperti itu. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Ustazah Nining sebagai moderator ya, bahwa saya adalah penulis, ada 17 buah buku saya. Lalu saya juga sekarang ini menjadi dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Pernah kuliah juga S3 jurusan Ilmu Pemerintahan di Unpad, tapi tidak selesai ya. Saya pernah kuliah S3 itu mencoba 2 kali, tapi dua-duanya tidak selesai. Nah, ini foto keluarga kami, ya, keluarga Satria Baja Hitam. Maksud saya Satria Hadi Lubis ya. Yang pakai jilbab hijau itu adalah istri saya, Ustazah Kinkin Anida. Lalu kami, ya, yang di foto ini saya, kemudian istri. Nah, yang berdiri itu dan yang jongkok itu adalah anak-anak kami. Anak-anak kami itu paling besar usianya 30 tahun, paling kecil usia 10 tahun. Jadi jumlah putra-putri kami itu totalnya 8 orang ya. 8 orang, laki, perempuan. Seperti itu. Jadi ikut KB ya, keluarga berencana. Karena merencanakan 2-3 tahun sekali punya anak. Ya, sehingga jumlahnya cukup banyak ya. Dan saya alhamdulillah sudah menjadi kakek juga karena sudah dikaruniai 1 orang cucu anak dari anak saya yang pertama. Ya, saya sudah menjadi kakek karena punya 1 orang cucu. Nanti kalau punya cucu lebih dari 1, maka lengkaplah saya disebut sebagai kakek-kakek. Ya. Kalau sekarang baru kakek aja, nanti baru kalau udah cucunya lebih dari 1, jadi jamak kan, kakek-kakek. Oh ya, itu saja ya, perkenalan singkat tambahan dari saya. Nah, ini bukunya. Buku yang pernah saya tulis dan yang akan kita bahas juga di dalam kajian atau dalam pertemuan sore hari ini. Seperti itu. Maaf ya, saya mungkin tidak bisa berbahasa Jawa ya. Berbahasa Jawa nggak bisa, berbahasa Batak juga nggak bisa, karena saya kan Lubis ya. Lubis itu kan marga. Saya nggak bisa juga berbahasa Tapanuli Selatan, Batak itu nggak bisa. Bahasa Jawa juga nggak bisa. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia saja dan dialek saya mungkin terdengar seperti dialek Betawi. Seperti itu, karena memang saya besar dan lahir di Jakarta. Itu disclaimer ya, supaya teman-teman, para peserta sekalian tidak kaget kok saya berkomunikasinya itu agak berbau Betawi-Betawian gitu ya, karena memang besar dan lahir di Jakarta. Nah, Bapak dan Ibu, kita langsung saja pada pernyataan dari sebuah slide yang saya tampilkan. Di sini saya ingin bertanya ya kepada peserta seluruhnya, berapa tahun kita tinggal di dunia sebetulnya? Nah, ini mari kita mencoba untuk merenung sekaligus menggunakan hitungan-hitungan sederhana. Katakanlah kalau kita di dunia ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berusia 60 tahun. Ya, 60 tahun kita hidup di dunia. Nah, di slide saya
menuliskan di situ 60/20/15/5/5/20. Apa maksudnya? Ternyata kalau usia kita sampai 60 tahun, Bapak dan Ibu, itu sebetulnya tidak bisa dianggap sebagai usia amal. Usia untuk kita mengumpulkan pahala bagi keberhasilan kita, kesuksesan kita nanti di akhirat. Nggak bisa. Ya. Jadi usia nasab ya, atau usia genetika, atau usia hidup kita yang 60 tahun tadi, itu belum tentu berarti adalah usia amal kita. Bagaimana cara menghitung usia amal? Nah, dari sini kita akan paham nanti bahwa waktu kita di dunia sebetulnya sangat-sangat singkat. Nah, kalau usia hidup kita 60 tahun, ya, untuk menghitung usia amal, usia untuk mengumpulkan pahala di dunia ini, maka harus dikurangi dulu dengan 20 tahun. 20 tahun itu usia apa, Bapak dan Ibu? 20 tahun itu adalah usia ketika kita tidur. Ya, waktu ketika kita tidur itu, rata-rata manusia adalah 8 jam per hari. Atau dengan kata lain, sepertiga hari. Nah, kalau usia kita 60 tahun, berarti kita tidur itu 20 tahun. Lama ya? 20 tahun loh kita tidur. Dengan asumsi bahwa kita tidur itu rata-rata 8 jam per hari. Ya. Ada di antara kita yang tidurnya lebih lama daripada 8 jam. Ada juga yang lebih sedikit daripada 8 jam. Tapi menurut ilmu kesehatan, ya, tidur yang sehat, ya, waktu tidur yang sehat itu adalah 8 jam untuk orang dewasa. Kalau anak kecil misalnya mungkin bisa jauh lebih lama. Tapi kita yang dewasa ini sebaiknya tidurnya itu 8 jam per hari. Kurang dari itu akan mengakibatkan metabolisme tubuh kita tuh rusak. Seperti itu. Akan muncul nanti berbagai penyakit. Sebaliknya kalau tidurnya lebih dari 8 jam per hari, itu berarti kita ya menyia-nyiakan waktu, tidak produktif. Jadi rata-rata usia tidur manusia itu adalah, menurut ilmu kesehatan, itu idealnya adalah 8 jam per hari. Berarti kalau usia kita 60 tahun, kita tidur ya itu 20 tahun. Sepertiga dari 60 kan 20 tahun. Nah, jadi kalau kita menghitung usia amal, kita kurangi dulu dengan usia tidur kita, yakni 20 tahun. Sisanya berapa, Bapak dan Ibu? Tinggal 40 tahun. Ya, memang ada yang mengatakan begini, Ustadz, walaupun usia tidur kita adalah 8 jam per hari atau sepertiga hari, atau kalau 60 tahun berarti sepertiga dari 60 tahun, yakni 20 tahun, tapi itu kan ada pahalanya juga. Tidur itu kan bisa ibadah nilainya. Ya betul, apabila memang tidurnya diniatkan untuk ibadah, kemudian sebelum tidur dan ketika bangun tidur kita melakukan sunnah tidur sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya baca doa, wudhu, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Tapi walaupun kita tidurnya niatnya ibadah, ya pahalanya juga tentu jumlahnya kecil. Karena tidur itu tidak ada usaha yang besar. Padahal prinsipnya, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, itu adalah usahanya juga harus besar. Seperti itu kan? Ya, no pain, no gain. Ada kata pepatah mengatakan gitu. Tidak sakit, maka tidak ada imbalan. Kalau kita ingin dapat pahala lebih banyak, maka kita harus berkorban lebih banyak lagi. Usahanya lebih besar lagi. Itu kan prinsip pahala di dalam Islam itu. Nah, tidur itu nggak ada usaha atau usahanya minim sekali, sehingga pahalanya juga, kalaupun bernilai ibadah tidur kita, itu pahalanya juga kecil. Jadi relatif sebetulnya, ya kalau kita ingin mengumpulkan pahala jangan tidur melulu gitu, ya tapi harus berusaha, ya melakukan berbagai aktivitas amal soleh dalam kondisi terbangun atau terjaga, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya, 60 tahun usia kita, maka 20 tahun digunakan untuk tidur. Berarti waktu produktif untuk mengumpulkan amal tinggal 40 tahun.
Nah, 40 tahun ini apakah usia amal kita? Ternyata tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Harus dikurangi 15 tahun dulu. 15 tahun itu adalah usia ketika kita belum akil balik. Ya. Kita paham bahwa ketika kita lahir sampai usia 15 tahun, ini kita rata-ratakan saja ya. Ya, sampai usia 15 tahun atau sampai kita akil balik, ya. Maka seorang yang belum akil balik itu tidak mendapatkan pahala dan dosa. Itu kan aksioma ya, atau prinsip di dalam ajaran Islam. Jadi anak-anak itu tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Jadi kalau seorang anak melakukan perbuatan jahat, maka yang berdosa orang tuanya. Kan gitu. Sebaliknya seorang anak ya usia 10 tahun misalnya melakukan perbuatan baik, sholat misalnya, maka yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya yang mengasuh, mendidiknya. Nah nanti kalau seorang anak sudah akil balik, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan dengan haid, maka barulah dia menanggung dosa dan pahalanya sendiri. Seperti itu. Itu kan sudah menjadi sebuah ya prinsip dalam ajaran Islam bahwa anak kecil itu ya tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Kalau dia meninggal, anak kecil itu langsung masuk surga. Seperti itu kan? Nah, jadi kita harus mengurangi dulu. Ya, tadi kan tinggal 40 tahun tuh waktu beramal. Nah, dikurangi lagi dengan 15 tahun, yakni masa di mana kita tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Yakni sebelum kita akil balik. Katakanlah rata-rata manusia atau kita ini akil baliknya 15 tahun. Jadi 40 dikurangi 15. Tinggal berapa tuh? Jadi pelajaran matematik ini ya. 40 dikurangi 15 tinggal berapa? Tinggal 25 tahun. Ya. Waktu beramal kita tinggal 25 tahun. Kalau kita usia hidup kita sampai 60 tahun. Itu pun belum selesai. Harus dikurangi lagi dengan usia atau waktu di mana kita melakukan perbuatan dosa atau haram atau perbuatan makruh ya atau mubah seperti itu. Ya ini perbuatan-perbuatan di mana kita tidak bisa mendapatkan pahala bahkan dosa. Ya, saya sudah menghitung itu Bapak dan Ibu, kalau misalnya setiap hari kita 2 jam saja melakukan perbuatan yang sia-sia yang tidak mendapatkan pahala, yakni perbuatan mubah atau perbuatan haram ya, seperti itu, ya, atau perbuatan makruh, ya, perbuatan yang dimana kita kalau melakukan itu tidak mendapatkan apa-apa, ya, kalau ditinggalkan baru mendapatkan pahala, seperti itu. Sedang mubah adalah perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan nggak dapat pahala. Haram ya, perbuatan yang kalau kita lakukan malah membuat dosa, seperti itu. Jadi kan kalau dalam fikih, dalam hukum fikih, ya sebuah perbuatan dikatakan mendapatkan pahala apabila kategorinya sunnah atau wajib, ya kan? Ya, sunnah itu artinya perbuatan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala. Ya, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Wajib, ya kalau yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, jadi katakanlah kalau kita setiap hari itu 2 jam saja melakukan perbuatan yang tidak dikategorikan bisa mengumpulkan pahala, atau dalam kacamata fikih berarti perbuatan yang termasuk mubah, makruh, atau haram, 2 jam saja, berarti kalau usia kita sampai 60 tahun, itu kira-kira 5 tahun. Ya, 5 tahun kita melakukan perbuatan yang sia-sia bahkan dosa. Seperti itu. Ini pun sudah apa ya? Sudah didiskon gitu ya. Sudah dikurangi sedemikian rupa. Padahal mungkin setiap hari ya kita melakukan perbuatan yang tidak mendapatkan pahala itu jauh lebih banyak daripada 2 jam. Contohnya anak-anak kita saja. Anak-anak kita tuh main game berjam-jam, ya kan? Seperti itu. Nonton film di Netflix gitu berjam-jam, itu kan nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala gitu. Seperti itu.
Ya. Jadi katakanlah kita 2 jam saja setiap hari melakukan perbuatan yang tidak mendapatkan pahala, bahkan dosa, ya, berarti 25 tahun dikurangi 5 tahun. Ya, dengan asumsi setiap hari sekitar 2 jam kita melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak mendapatkan pahala bahkan dosa. Ya, berarti kalau usia hidup kita 60 tahun, kita dipanggil Allah pada usia 60 tahun, berarti waktu kita beramal di dunia itu efektif hanya 20 tahun. Ya. Cara ngitungnya tadi ya, 60 tahun dikurangi masa tidur, ya, sepertiga dari 60 tahun atau sepertiga hari, berarti 20 tahun dikurangi rata-rata usia akhir balik kita, ya, katakanlah rata-rata kita akhir balik 15 tahun, lalu dikurangi dengan kegiatan yang kita lakukan setiap hari yang kategorinya adalah dosa, maksiat, atau sia-sia, atau yang tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Berarti kalau usia kita disimpulkan, ya, bisa disimpulkan sementara ini bahwa kalau usia kita 60 tahun, berarti waktu kita mengumpulkan pahala hanya 20 tahun. Sangat-sangat sedikit, Bapak dan Ibu. Itu pun kalau usia kita sampai 60 tahun. Ya, bayangkan apabila ada orang umur 40 tahun sudah meninggal. Berarti dia waktu mengumpulkan pahala di dunia lebih sedikit daripada 20 tahun. Seperti itu. Ya. Atau kalau ada orang yang meninggal usia 50 tahun, berarti dia mengumpulkan pahalanya itu lebih sedikit daripada 20 tahun. Kalau misalnya ada seseorang panjang umur sampai usia 80 tahun, ya berarti dia waktu mengumpulkan pahalanya ya lebih daripada 20 tahun. Nah, ini kan sekedar contoh saja ya, bahwa ternyata waktu kita mengumpulkan pahala di dunia ini, waktu beramal, itu jangan disamakan dengan waktu hidup kita. Ya, jadi kita ini, ya, konsep waktu di dalam Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa waktu itu singkat, lebih singkat daripada usia hidup kita. Seperti itu. Makanya Allah memperingati kita manusia ini dengan ayatnya, ya, di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 112 sampai 114. Allah berfirman, wa qala allazi Allah berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ya, Allah bertanya kepada manusia nanti di yaumul kiamah, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ya. Nanti kita di yaumul kiamah akan menjawab, ya. Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Gitu. Kami, ya Allah, tinggal di bumi itu hanya sehari atau setengah hari saja. Tapi kami bingung, ya Allah, maka tanyakan kepada orang-orang yang lebih pandai berhitung. Jadi kita sendiri sudah merasa nanti di yaumul kiamah bahwa hidup kita tuh singkat sekali. Ya. Kita malah mengatakan kayaknya hidup kami di dunia hanya sehari loh, atau setengah hari saja loh. Ya Allah. Seperti itu. Artinya walaupun usia kita sampai 60 tahun tadi, kita merasa hidup kita singkat banget gitu, hanya sehari atau setengah hari. Nah, lalu Allah menjawab sendiri pertanyaannya. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kamu itu tinggal di bumi hanya qalila. Qalila itu artinya singkat sekali, sebentar saja. Kalau kamu benar-benar mengetahui. Ya. Dengan kata lain, Allah ingin mengatakan kepada manusia bahwa manusia itu hidup dunia itu kurang daripada setengah hari sebetulnya. Jadi walaupun kita usianya sampai 60 tahun, sebetulnya dalam waktu hakikat di sisi Allah, kita tuh hidupnya sangat singkat, kurang dari setengah hari. Makanya Allah mengatakan, kamu salah mengatakan kamu hidup sehari atau setengah hari, kamu lebih singkat lagi dari itu hidupnya. Seperti itu. Nah, penjelasannya gimana, Bapak dan Ibu sekalian? Penjelasannya adalah, kita kan tahu ya, di dalam surat berapa itu, yang mengatakan bahwa manusia itu, ya, Allah mengatakan, menginformasikan bahwa satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Seperti itu. Di dalam surat
Asofat kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Halo, masih terdengar suara saya? Masih Ustaz, jelas. Oh, di dalam surat Al-Hajj ya, Al-Hajj ayat 47. Silakan dicatat Bapak dan Ibu. Nanti silakan dilihat sendiri ya. Di situ dikatakan ya, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, sesungguhnya sehari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ketika manusia hidupnya 60 tahun, ya dengan contoh yang tadi saya kemukakan, berarti kita hidupnya dalam waktu hakikat ya di sisi Allah itu hanya berapa lama? Nah, pelajaran matematik lagi nih ya. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari sama dengan 500 tahun. Ya. 1/4 hari sama dengan 250 tahun. Ya. Nah, kalau 60 tahun itu saya pernah hitung, nanti silakan Bapak dan Ibu hitung sendiri. Itu sama dengan kita di sisi Allah itu waktunya hanya 1,5 jam aja. Ya, 1,5 jam kurang lah. Ya, 1,5 jam kurang. Itu sama dengan 60 tahun menurut perhitungan kita. Tapi dalam perhitungan hakikat di sisi Allah, perhitungan sejati di sisi Allah itu hanya sekitar 1,5 jam. 1,5 jam itu singkat. Makanya Allah mengatakan ya di ayat ini tidak ya, Allah berfirman qala ya. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar aja. Illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Jadi lebih kurang daripada setengah hari, yakni hanya 1,5 jam. Ya, sangat-sangat singkat. Ya, kita merasa hidup kita 60 tahun itu lama gitu ya. Udah banyaklah suka dan duka, udah banyaklah tawa dan tangis, air mata yang kita keluarkan sampai usia 60 tahun gitu. Kita sudah melalui fase anak-anak, pemuda, dewasa, sampai orang tua, sampai menjadi kakek nenek. Kita udah merasa lama, 60 tahun. Tapi sebetulnya kita hanya 1,5 jam di dalam waktu hakikat. Sama permisalannya begini ya, Bapak dan Ibu. Saya ambil contoh begini. Nyamuk itu hidupnya berapa lama? Nyamuk anak-anak, pemuda, dewasa, sampai nyamuk nenek-nenek atau kakek-kakek. Nyamuk tuh ya paling tua usianya berapa? Bapak dan Ibu pernah nggak yang menekuni dunia nyamuk di sini? Saya pernah baca itu referensinya. Ternyata nyamuk itu hidupnya hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Ya. Seperti itu. Itu sudah melalui fase nyamuk anak-anak, nyamuk dewasa, ya, pemuda dewasa, sampai nyamuk kakek-kakek, nenek-nenek. Seperti itu. Kemudian karena udah ketuaan meninggal, itu waktunya 10 hari. Ya, nyamuk perempuan lebih lama. Ya, sampai 40 hari. Seperti itu. Nah, bagi nyamuk, waktu 10 hari atau 40 hari itu kan lama. Ini permisalan aja ya. Saya nggak tahu juga, saya nggak pernah nanya sama nyamuk ya. Seperti itu. Tapi menurut saya, ya, nyamuk itu akan merasa lama. Hidupnya 10 hari itu atau 40 hari itu yang perempuan, yang nyamuk betina itu lama. Gitu. Tapi bagi kita yang hidupnya jauh lebih lama daripada nyamuk, sampai 60 tahun, misalnya rata-rata usia kita, itu kayaknya kita melihat, nyamuk itu hidupnya sebentar banget ya. Kesian banget ya nyamuk ya. Hanya 10 hari udah meninggal, udah mati. Seperti itu. Iya kan? Nah kira-kira begitulah permisalannya. Kita merasa 60 tahun udah cukup lama hidup kita. Tapi dalam pandangan Allah, hidup kita yang 60 tahun itu sangat-sangat sebentar. Seperti itu. Sama seperti kita melihat nyamuk itu hidupnya sebentar banget. Nah kira-kira permisalannya seperti itulah, walaupun nggak pas-pas banget ya. Tapi supaya kita memahami bahwa memang ya kita itu hidupnya sangat singkat. Dalam waktu hakikat
ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ya Allah mengingatkan kita tentang pentingnya waktu-waktu kita. Makanya ada ayat Quran. Halo? Ya. Halo, masih dengar? Masih dengar, Ustaz? Monggo lanjut. Maaf. Masih. Makanya Allah ya bersumpah dengan waktu-waktu. Dan menurut ahli tafsir, kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu menunjukkan yang Allah sumpahi itu adalah sesuatu yang penting yang harus diperhatikan oleh manusia. Apalagi kaum muslimin ya, seperti itu. Makanya Allah bersumpah dengan periodisasi waktu ya, periode waktu dari pagi sampai malam. Ada surat Al-Fajr ya kan, wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian siangan dikit ada surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha. Lalu sorenya ada wal ashr, ya demi waktu asar. Seperti itu. Kemudian ada surat Al-Lail kan, wal lail, demi waktu malam. Jadi Allah sendiri sudah mengingatkan manusia betapa pentingnya waktu-waktu kita selama 24 jam itu dari pagi sampai malam lagi. Betapa pentingnya. Seakan-akan Allah ingin supaya manusia itu tidak buang-buang waktu, tidak menyanyiakan waktunya. Sebagaimana ya yang Allah sampaikan misalnya di dalam surat 23 ayat 1 sampai 3 ya. Surat 1 dan 3. Nah, itu Allah ingin supaya kita seperti itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, kata Allah. Ciri orang mukmin itu apa? Allazi nahum anil lagwi mu'ridun. Yakni orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi Allah menyebut orang mukmin itu cirinya adalah dia tidak menyia-nyiakan waktu karena dia tahu dan paham bahwa waktunya itu sangat-sangat singkat. Karena dia tahu Allah sudah memperingatkan dia tentang pentingnya waktu-waktu dari pagi sampai malam. Sampai pagi lagi 24 jam. Seperti itu. Nah, ikhwati fillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya kita bisa melihat kenapa nenek moyang kita tuh dulu jaya. Nenek moyang kita siapa sih? Nenek moyang kita adalah para nabi, kemudian para sahabat, para tabiin, pengikut sahabat atau anak-anak sahabat, lalu tabiin, ya pengikut dari pengikutnya sahabat atau cucunya sahabat. Itu adalah umat terbaik di dunia. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita dalam sebuah hadis, khairun nas korni, ya summalajina yalunahum summalajina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kata Nabi, yakni generasi aku dan para sahabat. Lalu generasi setelahku, yakni generasi tabiin, lalu generasi setelahku, yakni tabiin. Kenapa mereka itu disebut sebagai umat terbaik? Salah satu cirinya adalah mereka pandai mengatur waktu. Manajemen waktu mereka tuh hebat. Seperti itu. Nah, inilah yang saya sebut dengan nenek moyang tadi. Jadi nenek moyang kita itu bukan seorang pelaut, bukan ya. Itu judul lagu. Nenek moyang kita itu adalah para nabi ya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, kemudian para sahabat dan tabiin serta tabiin serta para ulama-ulama yang mencontoh mereka gitu. Dan orang-orang soleh yang mencontoh kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Nah, ikhwati fillah, ya, kalau kita lihat bagaimana ya orang-orang besar, nenek moyang kita itu mengatur waktu, menghargai waktu, ini beberapa saja ya. Sebetulnya ini banyak ya kisah bagaimana nabi, para sahabat, ya, ulama-ulama itu begitu ketatnya ya, begitu pedulinya untuk mengelola waktu. Ya, kita lihat misalnya Nabi kita, ya, Rasulullah Muhammad SAW sendiri, dalam waktu 23 tahun saja sudah berhasil menghilangkan kemusyrikan di seluruh Jazirah Arab. Artinya beliau sudah memperoleh kemenangan tamkin ya, dalam waktu 23 tahun semenjak jadi Rasul sampai beliau meninggal pada usia 63 tahun. Seperti itu. Kemudian ini ada perkataan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang beliau ini adalah sahabat Nabi. Beliau ini selalu beribadah
Sampai pada suatu hari ada seorang yang bertanya, protes lah gitu. Mengapa Anda tidak mengistirahatkan diri Anda? Ya, apa jawab Abu Musa? Lah, itu tidak mungkin. Sesungguhnya yang akan menang itu adalah kuda pacuan. Ya, jadi kenapa Abu Musa itu tidak pernah mengistirahatkan dirinya, nggak pernah santai, nggak pernah, kalau bahasa kita mungkin fun ya, senang-senang gitu, apalagi hura-hura. Ya, Abu Musa menjawab, ya, itu tidak mungkin, saya nggak bisa seperti itu, karena yang akan menang itu adalah kuda pacuan. Jadi Abu Musa memandang dirinya seperti kuda pacuan, kuda yang sedang berlomba-lomba gitu ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Seperti itu. Ya, kuda pacuan itu kan ya apa ya, tidak santai gitu. Nah, itulah Abu Musa al-Asy'ari memandang dirinya ya sebagai kuda pacuan. Nah, kalau orang-orang sekarang mungkin bukan memandang dirinya sebagai kuda pacuan, tapi kuda yang santai, mungkin kuda ternak gitu. Yang santai, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur gitu kan. Seperti itu. Anak-anak muda kita kan sebagian seperti itu. Seperti kuda ternak, nanti kalau udah besar dipotong gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ikhwati fillah, inilah apa pandangan dari Abu Musa al-Asy'ari tentang waktu. Mengapa beliau itu tidak pernah mengistirahatkan diri beliau, karena beliau ya memandang bahwa waktu itu sangat-sangat singkat, sehingga dia harus berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, ini juga kita lihat bagaimana seorang ulama yang kita kenal semuanya, Ibnu Taimiyah, disebut juga dengan Syekhul Islam, syekhnya orang Islam ya, itu menulis 200 buku, Bapak dan Ibu, sepanjang hidupnya 200 buku. Seperti itu. Nah, kita boro-boro 200 buku. Bahkan ada di antara kita mungkin nggak pernah menulis buku. Atau menulis bukunya hanya sekali seumur hidup. Yani ketika menulis skripsi waktu S1. Itu pun juga susah payah itu bikin skripsinya. Setelah itu nggak bikin lagi buku. Ini Ibnu Taimiyah menulis 200 buku. 200 buku ya, bukan 200 status Facebook atau Twitter atau Instagram yang jauh lebih mudah. Ini 200 buku yang tebalnya ya puluhan halaman atau ratusan halaman. Seperti itu. Ya, yang tidak bisa sembarangan kan nulis buku. Padahal Ibnu Taimiyah ini meninggal usia muda, Bapak dan Ibu. Kalau nggak salah itu usia beliau hanya sampai 35 tahunan. Ya, usia muda tapi berhasil menulis 200 buku yang sampai saat ini sebagian bukunya itu masih menjadi rujukan umat Islam. Seperti itu. Kemudian Imam Al-Alusi ini mengajar 24 pelajaran dalam sehari, Bapak dan Ibu. Ya, ini bukan hoax. Ya, ini saya ambil dari buku-buku kitab kuning. Ya, dan ini masyhur kisahnya. Imam Al-Alusi itu mengajar 20 pelajaran dalam sehari. Jadi berpindah dari satu kelas atau dari satu halaqah ya ke halaqah lain. Masya Allah, luar biasa. Ya, beliau tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Kemudian ulama yang namanya Ibnu Jarir itu rata-rata menulis 14 halaman dalam sehari selama 72 tahun. Masya Allah. Kita sehari belum tentu satu halaman pun untuk menulis seperti itu. Bahkan kalau kita menulis di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, ya nggak sampai itu satu halaman, ya kan paling kalimat singkat gitu ya, seperti itu. Bahkan mungkin hanya sapaan aja, woi gitu, seperti itu. Lalu dipasang foto, udah gitu aja. Ini Ibnu Jarir rata-rata menulis 14 halaman, Bapak dan Ibu. Ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana sikap beliau terhadap waktu? Saya, kata beliau, ya, tidak pernah menyesal atas hari yang berlalu kecuali jika ilmuku tidak bertambah pada hari.
dia akan menyesal. Beliau akan menyesal kalau dalam satu hari ilmunya nggak bertambah. Nah, kita melewati hari-hari, Bapak dan Ibu, ilmu kita nggak bertambah-bertambah, bahkan berkurang. Ya, misalnya hafalan kita ya, yang dulunya kita punya hafalan, sekarang sudah lupa. Pelajaran-pelajaran di waktu SD, SMP, SMA udah lupa tuh. Ilmu kita bukan bertambah, malah berkurang. Padahal usia kita terus bertambah. Nah, ini dari sini kita bisa memahami ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, betapa ya, nenek moyang kita tadi ya, orang-orang besar, itu begitu ketatnya, begitu ihtimamnya, perhatiannya terhadap waktu. Beda dengan orang sekarang, ya kan, begitu gampangnya mereka menyia-nyiakan waktu. Tidak berdosa gitu, merasa tidak berdosa kalau menyia-nyiakan waktu. Ini contoh lain, seorang ulama salaf mengatakan kalau ada majelis yang berlangsung cukup lama, setan pasti akan ikut ambil bagian di dalam. Jadi para ulama di zaman dulu itu bikin pengajian saja atau majelis taklim, itu nggak mau lama-lama. Karena kalau lama-lama nanti pengajiannya tuh udah ngaco. Ya sudah isinya tuh sudah mungkin gibah, isinya tuh sudah apa ya sudah sia-sia lah, mungkin sudah ketawa-tawa, sudah banyak bercanda dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Ya, makanya majelis-majelis taklim di zaman dulu itu nggak berlama-lama. Ya. Sebentar, mungkin kalau sekarang hitungannya hanya 1 jam misalnya atau 1,5 jam. Setelah itu guru tersebut berpindah ke majelis taklim yang lainnya. Seperti itu. Karena mereka paham kalau mereka berlama-lama di majelis taklim, maka akan ada setan seperti itu yang akan menurunkan kualitas dari majelis taklim itu sendiri. Bandingkan dengan orang sekarang, Bapak dan Ibu. Ya, jangankan majelis taklim, kalau berlama-lama di majelis taklim masih mending lah. Ini orang-orang sekarang berlama-lama bukan di majelis taklim, tapi di pertemuan-pertemuan yang lago, yang sia-sia. Misalnya berlama-lama berkumpul di kafe, ya, ngobrol ngorong ngidul sambil ngerokok misalnya, berlama-lama berkumpul di sebuah di sebuah pesta misalnya, atau berlama-lama berkumpul ibu-ibu di arisan, dan mereka nggak merasa bersalah tuh, walaupun berkumpulnya bisa sampai berjam-jam gitu. Padahal setan pasti udah masuk gitu, dan setannya bukan hanya satu, mungkin udah berjamaah itu setannya, udah manggil teman-temannya itu. Ya, makanya biasanya perbuatan-perbuatan dosa itu dilakukan ketika kita sedang berlama-lama di dalam sebuah pertemuan ya, seperti itu. Sudah mulai gibah, sudah mulai ketawa-tawa gitu ya. Bahkan ketawa-ketawanya sudah tidak lagi mengindahkan sopanan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi, seorang ulama salaf. Seorang ulama salaf ini berarti ulama yang termasuk tabi'in atau tabi'in. Ulama salaf menasihati sahabat-sahabatnya, apabila kalian pulang dari rumahku, ya berpencarlah. Ini nasihat ulama salaf kepada sahabat atau kepada murid-muridnya nih. Kalau ngaji mereka pulang, berpencarlah. Jangan bareng-bareng seperti itu. Pulang ngaji aja dinasihati supaya jangan bareng-bareng. Kenapa? Barangkali di tengah perjalanan kalian bisa membaca Al-Quran atau berzikir misalnya. Tetapi kalau kalian berkumpul, pulang ngaji bareng-bareng, kalian pasti akan asik bercakap-cakap. Lalu akhirnya sia-sialah waktu kalian. Itu begitu ketatnya orang-orang dulu menjaga waktunya. Makanya mereka menjadi orang hebat. Ya, menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi itu sudah terbukti di zaman dulu itu. Mereka memimpin dunia, mereka mempengaruhi peradaban dunia. Ya, Amerika, Eropa waktu itu belum ada apa-apanya. Ya, Amerika ya baru ada abad 17. Itu pun tidak langsung menjadi negara besar, apalagi menguasai dunia. Eropa sendiri ya baru bangkit ya di abad ke-15, 14-15 lah. Umat Islam itu abad ke-6 ya sudah bangkit. Ya, sampai
abad ke-20 ya, tahun 1924, bubarnya Khilafah Turki Utsmani. Itulah yang dianggap oleh para sejarah sebagai awal keterpurukan umat Islam. Tapi selama dari abad ke-6 sampai abad ke-20, tahun 1924, umat Islam itu hebat. Karena mereka pandai mengatur waktu, mereka produktif. Pulang ngaji aja mereka berpencar, kira-kira begitu. Nggak mau kumpul. Kenapa? Karena kalau kumpul, pulang ngaji itu padahal. Mereka akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, kita jangankan pulang ngaji. Ya. Pulang dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kita tetap berkumpul. Akhirnya kita berpindah dari satu kesia-siaan kepada kesia-siaan lain. Masya Allah, nauzubillah ya. Ya, ini saya ngomong begini sambil introspeksi nih. Ya. Untuk diri saya sendiri. Ya, betapa banyak kita ini, dan Bapak dan Ibu silakan introspeksi, nggak usah menuding kemana-mana gitu, nggak usah menuding siapapun gitu. Tapi introspeksilah ke dalam. Bagaimana kita banyak sekali menyia-nyiakan waktu, ya kan? Padahal waktu kita tadi sangat-sangat singkat, ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, Allah menyebutkan dalam surat 59 ayat 18 tentang pentingnya kita mengelola waktu. Nah, ini dalil tentang manajemen waktu di dalam kehidupan seorang muslim. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Bapak dan Ibu, tolong perhatikan ayat ini ya. Ayat ini ada dua kata takwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Kita diperintahkan Allah untuk bertakwa. Lalu di ujung ayat tersebut ada kata-kata wattaqullah, dan bertakwalah. Dua kali Allah mengulang kata takwa yang menunjukkan bahwa perintah itu penting, sangat-sangat penting kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, dua kata takwa tersebut mengapit kalimat apa? Mengapit kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhir. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau kamu ingin bertakwa, ya, maka kamu harus pandai merencanakan hidupmu untuk selamat di akhirat. Kamu harus pandai mengumpulkan pahala. Ya, kamu harus pandai untuk menggunakan usia amalmu, kira-kira begitu. Jangan kamu sia-siakan usia amalmu yang sedikit itu. Yang tadi kita sudah cerita, kalau usia kita 60 tahun, maka waktu kita beramal itu hanya 20 tahun. Ya. Itu dengan perhitungan relatif manusia. Tapi dalam perhitungan sejati di sisi Allah, hakikat di sisi Allah, kita ini hidupnya sebetulnya hanya 1,5 jam. 60 tahun itu sama dengan 1,5 jam. 1,5 jam di sisi Allah. Nah, berarti kalau 20 tahun waktu kita beramal, berarti kita hanya 0,5 jam saja waktu untuk mengumpulkan apa? Pahala yang bisa menyelamatkan kita selama-lamanya di akhirat. Bayangkan Bapak dan Ibu ya. Ya, akhirat itu kan selama-lamanya. Di situ udah nggak ada waktu lagi. Selama-lamanya kita. Ya, di akhirat itu. Nah, itu nasib kita selama-lamanya di akhirat ditentukan hanya dengan 0,5 jam waktu kita beramal di dunia. Ya, atau dengan kata lain 20 tahun kalau usia kita sampai 60 tahun. Seperti itu, ya kan? 1,5 jam itu kan sama dengan 60 tahun. Jadi kalau 20 tahun usia amal berarti hanya sepertiga kan? Berarti 1,5 jam sepertiganya hanya 0,5 jam. 0,5 jam loh waktu Ibu dan saya ini, Ibu, Bapak, dan saya ini untuk mengumpulkan pahala. Masya Allah ya. Kalau kita tahu nih hakikat waktu semacam ini, kayaknya kita nggak mau ngapa-ngapain deh. Kecuali hanya beramal. Ngumpulin pahala. Nggak mau kita tuh nonton Netflix lama-lama, ibu-ibu nggak mau tuh nonton drama Korea tuh, nggak mau. Ya, karena buang-buang waktu. Ya, padahal waktunya hanya 0,5 jam untuk ngumpulin bapak-bapak juga nggak mau tuh. Misalnya apa mancing gitu ya, mancing berlama-lama nungguin umpannya dimakan ikan gitu.
Ya, kita juga nggak mau berlama-lama tidur, nggak mau berlama-lama bengong gitu. Ya. Saya pernah loh Bapak dan Ibu ya macet di jalan itu. Waktu itu saya sedang perjalanan keluar kota. Ini sekedar ilustrasi saja ya. Kalau nggak salah di Lapindo itu di Lumpur sebelah sana. Itu macet waktu itu. Saya setengah jam macet di situ. Itu ada rumah ya, yang di sebelah kiri saya lihat ada rumah di situ. Ada bapak-bapak duduk gitu. Ya. Duduk di depan rumahnya, bengong, diam aja gitu. Setengah jam saya macet di situ, setengah jam dia bengong. Gitu kira-kira seperti itu. Saya dalam hati, itu sampai sekarang saya masih ingat-ingat tuh kejadian itu. Saya dalam hati, Masya Allah ini bapak ya, setengah jam bengong gitu, buang-buang waktu. Saya aja macet-macet kayak begini aja udah bosen ya. Kalau bisa malah saya maunya nggak bermacet ria begini kan. Ini bermacet kan bukan kehendak saya aja udah merasa bersalah ini bermacet-macet semacam ini. Ini kok bapak bengong aja setengah jam ya di kursinya gitu ya, buang-buang waktu. Nah, itu sekedar ilustrasi saja bahwa betapa banyaknya orang itu yang buang-buang waktu ya, padahal waktunya hidup di dunia hanya singkat, padahal nasibnya itu tergantung banyaknya pahala yang dia kumpulkan. Sebaliknya sedikitnya dosa yang dia kumpulkan, kan gitu ya. Jadi hidup selamat di dunia dan di akhirat itu kan rumusnya sederhana. Sebanyak-banyaknya pahala, sedikit-sedikitnya dosa. Udah selamat kita. Bukan hanya selamat di akhirat ya, selamat di dunia juga. Kan begitu kan? Kalau dalam konsep kita sebagai orang Islam ya, hidup yang sukses itu adalah hidup ketika kita sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala dan sesedikit mungkin mengumpulkan dosa. Ya, dosa kita nggak mungkin nol gitu. Nggak mungkin kita sama sekali tidak berdosa. Tapi bagaimana kita sesedikit mungkin mengumpulkan dosa. Nah, jadi ikhwati fillah, Bapak dan Ibu ya, yang saya hormati, dari sinilah kita paham bahwa betapa pentingnya kita sebagai seorang Muslim untuk menjaga waktu-waktu. Nah, ada waktunya sudah habis ya? Halo? Halo? Bu Nining? Nggih, Ustaz. Bisa lanjut 5 menit, Ustaz. 5 menit ya, maaf ya. Oke. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi, ini adalah sikap manusia tentang perencanaan waktu. Ya. Ada orang yang merencanakan waktunya ya, dan mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya, lalu dia berhasil. Inilah disebut orang yang sukses. Yang kedua adalah orang yang merencanakan hidupnya untuk meraih cita-citanya yang baik-baik tentu, dan tidak berhasil. Maka dia disebut sebagai orang apa? Sukses juga. Yang warna merah itu. Dia disebut orang sukses. Kenapa? Karena yang penting usaha. Para nabi itu sebagian besar ya tidak berhasil meraih cita-citanya, yakni mengembalikan kaumnya kepada Allah. Tapi Allah tetap menganggap para nabi itu orang yang berhasil, sukses. Makanya disebut nabi. Makanya beliau dipuji para nabi itu dan diminta kita meneladani mereka. Karena kenapa? Karena para nabi itu ya sudah berusaha. Ya kan, karena yang penting di sisi Allah itu kan usaha. Usaha itulah yang dibikin pahala. Nah, ada orang Bapak dan Ibu tidak merencanakan waktunya. Tidak merencanakan hidupnya. Hidupnya mengalir bagaikan air. Wah, puitis ya kan? Hidupnya gone with the wind gitu. Ya, pergi bersama angin gitu. Dia nggak merencanakan. Bahkan ada artis atau bahkan tokoh lah pernah ngomong begitu tuh di YouTube misalnya, di televisi, saya nggak pernah merencanakan jadi presiden, saya nggak pernah merencanakan jadi gubernur. Tapi dia suatu ketika ternyata jadi gubernur atau jadi presiden. Nah, ini orang yang kebetulan ini, ya seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang tidak merencanakan hidupnya, ya dia nggak punya tujuan hidup ya,
apalagi yang terukur, misalnya umur sekian ya menjadi apa atau mendapatkan apa, seperti itu. Misalnya umur 25 tahun menikah, umur 26 tahun misalnya punya rumah, misalnya umur 27 tahun punya anak pertama, misalnya umur 28 tahun gitu. Semakin rinci kita merencanakan hidup kita dan terukur itu artinya kuantitas ya, sehingga kita mudah mengevaluasinya, itu semakin baik. Jadi tujuan hidup itu jangan begini. Ada orang tujuan hidupnya begini, ketika ditanya, apa cita-cita kamu? Apa tujuan hidup kamu? Jadi orang yang bertakwa, Ustaz. Jadi orang bertakwa itu tidak terukur. Apa yang dimaksud bertakwa? Karena takwanya kamu sama takwanya orang lain belum tentu sama. Takwanya presiden sama takwanya tukang beca itu belum tentu sama. Padahal sama-sama bertakwa. Jadi bikin target-target yang lebih terukur. Apa yang dimaksud takwa? Termasuk kalau misalnya ada seorang anak ditanya, apa cita-cita kamu? Menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, agama, dan berbakti kepada orang tua. Apa yang dimaksud dengan kata-kata itu? Harus terukur. Seperti itu. Apalagi kita nanti setelah besar kan punya profesi gitu ya. Punya profesi. Atau kalau ibu-ibu rumah tangga tuh juga tetap perlu ada ukuran. Ya, ukuran untuk membesarkan anak atau mendidik anak, ukuran untuk mendidik suami, ya, ukuran untuk kalau ada pembantu di rumah atau khadimat ya di rumahnya, itu masing-masing perlu itu kita bikin target gitu. Target kita ketika berinteraksi dengan mereka. Nah, jadi di dalam 4 hal ini, Bapak dan Ibu ya, yang disebut dengan kuadran ini, yang terakhir itu adalah orang yang tidak merencanakan hidupnya secara terukur. Kalau ditanya jawabannya kemana-mana, nggak jelas, atau paling mengulang kata-kata heroik, ya, kata-kata yang klasik, ya, menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi orang beriman dan bertakwa. Padahal kalau dikejar ya pertanyaan itu, apa yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa menurut kamu? Apa target-target kamu? Ya. Pada usia sekian, apa target kamu? Pada usia sekian, apa target kamu? Dia nggak bisa jawab. Nah, ini orang yang tidak punya rencana dan kemudian tidak berhasil karena ya hidupnya tuh ya tidak ada ibarat jalan itu dia nggak tahu mau menuju kemana jalan tersebut. Ya, maka inilah yang disebut dengan orang gagal. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, Islam sendiri sudah punya prinsip mengatur waktu, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asy yang kita semuanya hafal itu, wal asy innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, di dalam surat tersebut, ya, demi waktu asar sesungguhnya manusia itu merugi, menyesal nanti di yaumul kiamah karena buang-buang waktu, kecuali mereka yang beriman, ya, mereka terus bertauhid, terus ngaji, ya, untuk meningkatkan iman mereka, meningkatkan tauhid mereka. Makanya alhamdulillah, ya, saya yakin yang hadir di Zoom ini kebanyakan sudah ikut halaqah, sudah ikut liqa, sudah ikut mentoring gitu. Itu jangan ditinggalkan, itu adalah cara kita untuk meningkatkan iman. Lalu yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh dalam pengertian apa? Yaitu watawassaw bil haqq, watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, ya. Beramal soleh dalam sabar, ya, dalam menasihati di dalam kesabaran dan di dalam kebenaran. Nah, kemudian ini teknis manajemen waktu saya ambil dari sebuah hadis, ya, kalau nggak salah ini riwayat Tirmizi yang mengatakan ad-dunya mal'una ma fiha illa zikrullah wa alima wa muta'alima, yang artinya dunia ini terkutuk, semua yang ada di dalamnya terkutuk kecuali untuk mereka yang zikir dan yang semacamnya, mengajar dan belajar. Jadi Rasulullah mengatakan manusia ini akan menyesal, akan terkutuk, ya, seperti itu, kecuali mereka yang aktivitasnya itu dalam keseharian mereka banyak aktivitas yang sifatnya aktivitas zikir, ibadah dalam pengertian yang luas, ya, bukan hanya sekedar membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bekerja juga termasuk, asalkan nawaitunya adalah ibadah.
Kemudian aktivitas belajar apapun yang baik-baik, apalagi belajar agama itu penting banget. Kemudian aktivitas mengajar atau berdakwah. Inilah 3 aktivitas yang akan mengeluarkan seseorang dari kutukan ya, kutukan yang disampaikan Rasulullah di dalam sebuah hadis. Hadisnya ini sahih. Jadi Bapak dan Ibu, ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini tambahan saja matrik manajemen waktu ya, kira-kira begini. Ada orang yang sibuk melakukan kegiatan yang urgen dan penting ya. Urgen itu artinya mendesak ya, urgen di sini mendesak. Ada yang melakukan kegiatan tidak urgen, tidak penting, tidak mendesak tapi penting. Kemudian ada orang yang kesehariannya sibuknya melakukan kegiatan yang mendesak dan tidak penting, dan yang terakhir sudah tidak penting, sudah tidak mendesak, tidak penting lagi. Nah, menurut teori mengatur waktu ya, sebaiknya kita lebih banyak menghabiskan waktu di usia ini, di kuadran 2 ini. Di kuadran 2. Kuadran 2 artinya kita merencanakan waktu sehingga kita tidak mendesak, tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Tapi semua yang kita lakukan adalah penting. Penting itu dilihat dari mana sih? Sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan target-target hidup kita. Karena setiap orang pentingnya beda-beda. Ya, bagi seorang yang berprofesi dokter, ya tentu pentingnya adalah ketika dia menambah ilmu kedokteran. Ya, bagi orang yang berprofesi sebagai olahragawan gitu, pemain basket misalnya, maka pentingnya adalah bagaimana dia menambah keterampilan main basket. Seperti itu. Bagi YouTuber, ya pentingnya dia adalah bagaimana dia bisa menambah konten-konten YouTube-nya. Seperti itu. Ya, tapi bagi orang yang bukan YouTuber, tentu nonton YouTube berlama-lama itu membuang-buang waktu. Tapi bagi YouTuber, ya melakukan aktivitas terkait dengan YouTube, ya itu adalah tidak membuang-buang waktu. Yang penting konten-konten dari YouTube-nya atau konten-konten ketika dia jadi dokter, jadi insinyur, ya, atau jadi apapun, itu yang penting adalah mengajak kepada kebaikan. Tadi itu watawasobil haq, watawasobil haq ya, watawasobil sabr, watawasobil haq. Kebalik ya, watawasobil haq, watawasobil sabr. Seperti itu. Jadi ikhwati fillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusikan ini nanti Bapak dan Ibu. Sebetulnya pelatihan tentang manajemen waktu ini biasanya saya lakukan minimal tuh sehari gitu ya, dari pagi sampai jam 5 sore, karena kita bisa nanti melakukan ini ya, workshop ya, bagaimana kita membuat perencanaan waktu ya, yang disebut dengan visi dan misi, lalu diturunkan lagi menjadi life mapping ya, peta kehidupan, lalu diturunkan lagi menjadi lembar waktu ya, lembar waktu per tahun, diturunkan lagi menjadi lembar waktu per bulan, ya, sampai seminggu, bahkan sampai hari. Ya, itu biasanya saya dalam pelatihan itu melakukan itu. Jadi saya bimbing peserta itu untuk bukan hanya teorinya saja, tapi juga praktek mengatur waktunya dari hari ke hari. Demikian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir Ustadz Satria Hadi Lubis yang telah banyak memaparkan materi pencerahan kepada kita semua, menjadikan kita berintrospeksi ya, betapa kita ini kadang sering melalaikan waktu kita, bahkan menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Tadi tentang hitung-hitungan waktu, usia kita ya, Masya Allah, ternyata hidup kita hanya sejenak saja di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau paparkan tadi menjadi pengingat bagi kita semua, dan kedepannya kita bisa menjadi muslim yang produktif dan efektif ya terhadap waktunya.
Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di ruang chat, Ustadz. Mungkin Ustadz juga sudah bisa membaca dari sekian pertanyaan. Ya, ini saya langsung baca atau dibacakan oleh Bu Nining? Enggak, Ustadz, kalau bisa langsung ini bisa dijawab dengan singkat, padat, jelas, mengingat waktu sudah pukul 5 kurang 13 menit. Biar tidak berlama-lama, Ustadz bisa baca, langsung dijawab, begitu Ustadz. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, ini sudah cukup banyak. Yang pertama dari Anik ya. Anik, ini Bu Anik kayaknya ya. Bagaimana jika kita berencana tapi ternyata dia bicara lain? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita rencana saja sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Seperti itu kan. Kita melakukan sesuatu itu ya adalah sesuatu yang harus kita pahami, itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa sih? Pertama, sesuatu yang tidak melanggar syariat Allah. Seperti itu kan. Yang kedua, tidak melanggar kepantasan dari budaya atau dari situasi kondisi di mana kita berada. Tentu kepantasan di Jawa, di Malang ya beda dengan kepantasan di Papua misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi berbuatlah sesuai dengan kepantasan di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah tidak melanggar syariat tadi. Kalau sudah kita melakukan perbuatan baik, ya, berusaha untuk mencapai cita-cita semakin baik dan semakin baik lagi, semakin memberikan manfaat kepada orang lain semakin besar lagi, ya, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semakin kita bermanfaat berarti semakin besar pahalanya kan. Nah, kita sedang berencana ke arah sana, tapi ternyata takdir dari Allah, qadarullah gitu ya, takdir Allah itu ya berkata lain, atau ternyata ya Allah menginginkan kita Allah ternyata menginginkan kita bukan di situ, misalnya aktualisasi dirinya atau keberhasilan kita, atau malah gagal ya. Nggak apa-apa, seperti para nabi itu, bagaimana mereka tuh berusaha keras gitu ya mengembalikan kaumnya kepada Allah, tapi gagal. Nabi Nuh gagal, Nabi Yunus gagal, ya kan, bahkan saking kecewanya gitu ya, saking seringnya dibully, akhirnya dia lari kan, lalu dimakan ikan besar, seperti itu. Hampir semua nabi malah, ya. Yang berhasil itu Nabi Sulaiman, karena beliau raja, ya kan, maka masyarakatnya atau rakyatnya itu ikut dia, gitu kan, seperti itu. Yang penting usaha aja, Bu, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang penting usaha. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, panutan saya Ustadz SHL ya, salam tajim, Masya Allah ya, salam tajim kembali saya kepada ini nih Pak Ahmad Rifai ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, Ustadz, kalau kita ingin terkenal, banyak follower, terus kita sering bermedsos, tapi kita merasa banyak waktu yang sia-sia. Zaman pandemi seperti ini, medsos menjadi andalan. Kira-kira bagaimana solusinya? Ya kalau begitu, ya solusinya adalah kita itu aktif di medsos, ya, baik sebagai apa istilahnya ya, sebagai pembuat di medsos itu, bikin status di Facebook atau bikin video di YouTube misalnya, ya, atau kita menjadi follower, ya. Maka dua-duanya itu kita lakukan yang kontennya mendapatkan pahala, seperti itu. Jadi jangan kita menjadi menjadi YouTuber untuk hal yang tidak bermanfaat. Seperti yang kita lihat kan, para artis itu bikin konten YouTube itu yang nggak bermanfaat gitu, nggak ada nilai dakwahnya, seperti itu. Nggak ada nilai mendekatkan orang kepada Allah misalnya. Bahkan maaf ya, tidak ada nilai kebaikannya, seperti itu. Hanya sekedar tertawa, ya, bahkan nakal gitu ya, atau malah membuat orang semakin jauh dari Allah. Jadi kontennya konten nakal gitu, yang disebut dengan dark joke gitu ya, seperti itu. Ya, lawakan-lawakan yang gelap gitu ya, yang membuat orang malah ateis gitu, kan ada tuh seperti itu. Nah,
Yang penting silakan aja kita berlama-lama di medsos, tapi kalau bisa kita sebagai program pemainnya gitu, sebagai pemainnya, sebagai programnya gitu, programmernya, apalah namanya ya, atau pengisi kontennya. Kalau follower boleh saja, tapi mengikuti atau mendengarkan ya atau membaca yang bermanfaat. Misalnya kita berlama-lama nonton ceramahnya Ustadz Hadi Dayat atau berlama-lama nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad, itu apa? Ya, berlama-lama di sini artinya berjam-jam ya, tapi tentu tidak membuat kita lupa dengan peran-peran kita yang lain. Ya, ibu-ibu misalnya tidak lupa dengan perannya sebagai ibu, sebagai sebagai istri yang harus melayani suami dan seterusnya. Untuk jadi narasumber dengan jam terbang tinggi juga jauh. Ya semuanya kan berawal dari coba-coba, dari sedikit dulu subscribernya, seperti itu. Jadi jangan kita lihatlah, misalnya Halilintar ya, lagi siapa tuh? Siapa? Atta Halilintar. Ya, Atta Halilintar itu kan mulainya dari subscriber yang sedikit. Saya pernah itu dulu sekali ya melihat nih Atta ngapain sih? Waktu itu dia belum terkenal. Dia ngeprank gitu kan. Ya sekarang sudah subscribernya sampai kalau nggak salah 25 juta. Tapi kita juga mengkritik orang-orang seperti Atta yang isinya tuh nggak ada gitu. Ya, hanya sekedar orang pengen tahu aja ya, membuat orang ingin melepaskan rasa penasaran, Atta ngapain sih, seperti itu. Tapi isinya tuh kadang-kadang malah nggak bagus gitu. Misalnya memamerkan kemewahan, ya kan, ngeprank misalnya. Ngeprank itu kan berarti berdusta atau berbohong ya, nyakitin orang lain kan. Ngeprank itu kan begitu. Ya dalam Islam itu sebetulnya ngeprank itu ya harus hati-hati, bukan berarti nggak boleh, harus hati-hati. Bahkan kalau amannya ya kita nggak usah ngeprank gitu. Ya karena ngeprank itu berarti berdusta ya. Jadi Bu, semua kita tuh sebetulnya bisa jadi YouTuber sebetulnya, termasuk saya. Semua kita bisa loh punya follower yang banyak di Facebook, di Instagram gitu, atau di Twitter, bisa seperti itu. Saya sendiri sebetulnya belum jadi YouTuber gitu ya, tapi lama-lama saya kepikiran saya harus jadi YouTuber nih, tapi untuk konten-konten Islam gitu, walaupun tidak terlalu kental juga ya, tapi cair gitu, seperti itu. Kalau di Facebook saya sudah berkarir Bu, dalam tanda kutip. Saya sudah punya 2 Facebook sebetulnya. Satu Facebook itu 30.000 orang. Seperti itu. Yang satu sekarang yang satu sekarang di banned ya oleh Facebook. Gara-gara saya waktu itu masang video tentang Taliban itu, yang baca surat An-Nasr itu di Istana Kepresidenan. Ya, itu ternyata Facebook marah besar itu, langsung saya di-banned tuh, seperti itu. Ya, nggak bisa lagi, nggak pakai peringatan, nggak, kan biasa peringatan 3 hari nggak bisa gitu kan, 7 hari nggak, ini langsung banned, langsung hilang itu akun saya, padahal 30.000 itu. Ya, sekarang saya tinggal satu lagi, cuma punya satu yang jumlahnya sekitar 29.600 gitu kira-kira. Jadi yang penting mulai aja Bu dari sekarang Bapak ya. Mulai nanti pengikutnya atau subscribernya sedikit, tapi lama-lama nanti makin banyak. Yang penting tekun aja. Dan itu pahalanya besar loh. Masya Allah, itu pahalanya besar loh. Kalau isinya kebaikan ya, isinya dakwah, itu pahalanya besar. Ya, kita meninggal, ya YouTube kan masih ada, YouTube tentang kita masih ada. Status-status Facebook kita juga masih ada tuh. Itu pahalanya mengalir kepada kita. Setiap orang membaca, setiap orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita tulis di Twitter, di YouTube, di Facebook ya, atau yang kita tampilkan videonya di YouTube itu. Jadi Bu, Pak ya, sekarang ini kan setan berupaya supaya kita tuh banyak dosa, seperti itu kan. Maka kita harus melawan strategi setan itu dengan banyak mengumpulkan pahala, gitu kan? Halo? Ya, benar kan ya? Udah bener aja lah biar cepet ya. Nah, kita banyak mengumpulkan pahala,
ya kita harus kreatif. Ya, setan mengganggu kita dengan teknologi komunikasi. Ya, teknologi komunikasi kan bisa, maaf ya, bisa menonton film porno atau bisa menonton kekerasan, sesuatu yang bikin dosa. Tapi juga dengan teknologi komunikasi, dengan medsos, ya, itu kesempatan kita juga untuk ngumpulin pahala sebesar-besarnya. Jadi Allah itu maha adil. Dosa sekarang gampang, tapi bikin pahala juga banyak. Gampang sekarang ini. Caranya bagaimana? Ya terus aja nulis sesuatu tanpa putus asa ya, maju tak gentar gitu ya, untuk menulis sesuatu di YouTube ya, atau jadi YouTuber gitu. Terus aja. Itu nanti kalau kita meninggal jadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus-menerus kepada kita. Lalu selanjutnya, ini kayaknya nggak bisa semuanya ya, saya bacakan. Disebabkan faktor apa ya Ustadz? Anak milenial rata-rata lulus time ya, budaya game kongko di kafe, drakor dan lain-lain, padahal orang tuanya produktif sekali. Bagaimana cara berubahnya Ustadz? Nah inilah anak-anak muda kita. Ya, dulu ada istilah kan, Ghazul Fikri ya, perang pemikiran. Ya, ternyata anak-anak muda kita itu terpengaruh dengan budaya-budaya yang istilah sederhananya itu tidak Islami lah. Seperti itu. Mereka dicekokin ya dengan berbagai ya kesibukan ya, buang-buang waktu. Supaya apa? Supaya kita nih kaum muslimin nggak maju gitu. Sebaliknya mereka itu non muslim ya, justru mereka sangat produktif gitu. Ya, Bapak dan Ibu pasti pernah nonton lah di video bagaimana orang-orang barat itu produktif gitu. Masih kecil, anak-anak Cina misalnya itu produktif gitu. Nah, mereka membuat anak-anaknya produktif, lalu mereka ya menjejali anak-anak kita dengan games, dengan permainan-permainan dengan film-film ya, supaya kita nggak produktif. Makanya kita sampaikan kepada anak kita tentang hakikat mengatur waktu ini ya, yang materi hari ini kalau bisa kita sampaikan kepada anak kita, lalu kita minta anak kita untuk ya mempraktekkan ya, punya rencana dalam hidupnya. Itu cara merubahnya begitu ya. Pertama, menyadarkan mereka tentang pentingnya waktu dalam Islam. Yang kedua, ya jadi mentor buat mereka. Ya, kita bimbing mereka untuk mengatur waktu, bikin rencana waktu yang sederhana saja. Istri saya tuh gitu tuh. Ya, dia ngajarin sama anak saya gitu ya, yang masih umur 10 tahun nih, kamu punya waktu begini, terus ditempel ya di dinding gitu ya, supaya anak saya bisa ngelihat. Itu contoh sederhana bagaimana kita membuat anak kita lebih pandai mengatur waktu. Izin bertanya Ustadz, untuk menekan hawa nafsu, ingin hidup enak tanpa tantangan atau zona nyaman diri dan orang lain. Yang kedua, bagaimana meluruskan rasa malu dalam belajar dan rasa anti kritik karena rasa senioritas. Nah ini Bu Anis Hidayati ya, bagaimana menekan hawa nafsu dan ingin hidupnya nyaman ya. Ini adalah penyakit orang-orang yang lupa gitu ya, bahwa hukum alam ya, hukum kehidupan atau sunnatullah itu adalah yaitu tadi no pain no gain. Ingat-ingat aja tuh, itu berlaku universal dan itu berlaku juga untuk non muslim. Ketika non muslim itu mau berkorban, mau meninggalkan zona nyaman, maka mereka lah yang berhasil. Begitu juga kalau kita seorang muslim mau berkorban, ya, mau meninggalkan kemalasan kita, maka kitalah yang berhasil. Jadi hukum no pain no gain itu berlaku secara universal, baik untuk muslim maupun non muslim. Ya, kita nggak akan, Bapak dan Ibu ya, kita nggak akan bisa masuk surga tanpa pengorbanan. Semakin besar pengorbanan kita, semakin besar usaha kita, ya, semakin besar ujian kita, maka semakin tinggi surga kita. Ya. Sebaliknya kita nggak bisa masuk surga dengan terus-menerus bermalas-malasan atau berada di zona nyaman. Nggak mungkin kita masuk surga. Ya, kalaupun masuk surga di emperannya. Ya, karena itu ya usahanya sedikit, masa surganya tertinggi. Nabi itu kenapa para nabi itu kenapa surganya tertinggi? Ya, surga Firdaus karena pengorbanannya paling besar. Begitu juga para ulama, kenapa surganya itu tertinggi? Ya, karena mereka pengorbanannya paling besar. Seperti itu. Ingat-ingat aja itu.
Kalau kita ingat bahwa kita kalau ingin nikmat nanti ya di surga kelak, maka berkorbanlah sebanyak-banyaknya di dunia. Dan berkorban kita di dunia kan bukan kita yang berkorban, karena apapun yang kita korbankan kan milik Allah. Itu nggak Bapak dan Ibu? Ya, misalnya kita berkorban waktu mau punya siapa? Punya Allah. Berkorban pikiran kita punya siapa? Punya Allah. Berkorban tenaga kita punya siapa? Punya Allah. Berkorban uang kita punya siapa? Punya Allah. Jadi kita sebetulnya nggak pernah berkorban. Karena yang kita korbankan itu milik Allah semuanya. Seperti itu. Jadi kita masuk surga hanya dengan mengembalikan milik Allah ke tempatnya semula, gitu. Yani untuk ya berbuat amal, berbuat baik. Bagaimana meluruskan rasa malu dalam belajar dan rasa anti kritik karena rasa senioritas? Ya berarti kita harus pede ya. Pede, belajar ya, seperti itu. Ya, yakinlah bahwa saya orang baik, ya, I'm okay, seperti itu. Kalau kita yakin bahwa kita orang baik, kalau kita yakin bahwa kita lebih hebat, nah ini nih, ya, Bapak dan Ibu, banyak di antara kita nggak tahu bahwa kita tuh lebih hebat daripada yang kita duga. Ya, saya sendiri aja nih bisa seperti ini, nggak kebayang itu waktu saya SMA, saya nggak kebayang tuh. Ya. Tapi saya yakin bahwa saya bisa lebih hebat daripada sekarang ini. Nah, Bapak dan Ibu juga begitu, karena manusia itu diberikan potensi, kan ayatnya jelas. Inna insana fi ahsani takwim itu. Ahsani takwim ya. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh ya. Ya, kami telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya penciptaan. Artinya apa? Allah sudah telah menjadikan manusia itu paling hebat, potensinya luar biasa, ya, seperti itu. Coba Bapak dan Ibu lihat tuh, bagaimana orang-orang memecahkan rekor, ya, yang disebut dengan Guinness Book of Record atau rekor muri. Nggak kebayang kan? Ternyata ada orang yang bisa terjun tanpa parasut, ya kan? Seperti itu. Ternyata orang yang bisa ngangkat. Nah, begitu juga kita ini lebih hebat. Ibu-ibu yang nggak percaya untuk bisnis, ya, ternyata kita bisa bisnis, Bu. Bapak-bapak yang nggak percaya bisa ceramah, ternyata bapak-bapak bisa ceramah. Saya dulu juga begitu, nggak percaya saya bisa ceramah, apalagi khotib Jumat. Ya. Sampai sekarang juga kalau khotib Jumat saya masih gemeteran. Kenapa? Karena itu yang paling susah bagi saya. Tapi saya tetap itu, ya, melakukannya. Karena kenapa? Karena saya yakin saya bisa. Jadi yakinlah saya bisa, ya, maka kita akan tidak lagi malu, ya, dalam hal apapun, termasuk dalam belajar. Kemudian jangan merasa senior, ya, Bapak dan Ibu, jangan merasa senior. Nah, ini kesombongan, ya, kesombongan yang tersembunyi itu salah satunya adalah merasa senior. Ya, justru kita yang tua-tua ini merasa begini, ya, mereka tuh lebih muda dari kita, berarti dosanya lebih sedikit daripada kita. Saya ini lebih tua daripada mereka, berarti dosa saya lebih banyak dari mereka. Itu untuk meredam kesombongan kita karena kita merasa senior. Bagaimana kita bisa sombong sama orang yang lebih muda padahal dosa kita lebih banyak? Ya, seperti itu. Wah, dan seterusnya ini. Mungkin sebelum saya jawab lagi yang lainnya, gimana waktunya? Atau mungkin ada yang raise hand? Ini dari tadi belum ada yang bertanya secara sudah, Ustaz. Maghribnya di sini jam 17.20. Ini masih ada pembagian door prize habis ini. Oh ya, ya udah cukup ya. Kalau gitu ya, nanti yang lainnya silakan aja kalau mau dijawab dengan cara dijapri ke saya, ya, boleh oleh panitia. Kita ada grupnya, nanti bisa yang belum puas bisa bertanya di grup, nanti kita sambungkan ke Ustadz Satria Hadi Lubis, insya Allah. Ya. Demikian, matur nuwun, jazakumullah khair pada Ustadz Satria Hadi Lubis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Masya Allah, pada sore hari ini efektif sekali waktu kita dengan mendapatkan pembelajaran yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini kita semakin bersemangat untuk antusias terhadap waktu kita agar tidak berlalu dengan percuma, insya Allah, dan menjadikan waktu kita penuh dengan amal-amal solih, amal-amal kebaikan yang intinya adalah dalam rangka memperbanyak bekal kita menuju akhirat, insya Allah. Baiklah,
para peserta manajemen waktu seorang muslim di seminar ini. Tadi sudah ada beberapa penanya yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk dijawab. Bagi yang belum, insya Allah akan kita catat atau di grup yang sudah kita buat, silahkan ditanyakan kembali. Dan untuk yang sudah mendapatkan direct message dari panitia, mohon nanti bisa menghubungi 085 755 418 931 untuk door prize-nya ya. Alhamdulillah, barakallah, mendapatkan door prize dari panitia. Satu lagi barangkali ini saya titip juga terkait dengan konten-konten tadi. Kebetulan suami saya ada channel YouTube yang bisa jadi rujukan terhadap ilmu-ilmu keagamaan, ada tentang tafsir, tentang usul fikih, bahasa Arab. Monggo bisa dilihat nanti di YouTube di channel Inhana TV. Ya, Inhana TV itu insya Allah beberapa ini materi bisa menjadi materi rujukan untuk kita semua, dan insya Allah menambah ini ya, jadi waktu kita tidak percuma hanya berlalu demikian saja, bisa menambah ilmu kita, belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir, ilmu usul fikih, itu insya Allah banyak di sana. Dan dari beberapa pemateri yang lain juga kita sempat videokan. Mungkin nanti mohon izin Ustadz Satria Hadi Lubis, ini yang kita rekord di sini, kita rekam, mungkin nanti bisa mohon izin kita sebarkan juga lewat channel YouTube kami. Jazakumullah khair sebelumnya.